Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tetap semangat dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Himmatul Husna dari SDN Pinggir Sari 3, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7. Bapak dan Ibu yang luar biasa, kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ada 3 pertanyaan yang menjadi titik fokus pembahasan atau stimulus pertanyaan yang membantu saya dalam mengerjakan tugas ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mari kita bahas pertanyaan pertama. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran di kelas berpusat pada guru atau teacher-centered learning. Dan yang kedua, siswa bagaikan selembar kertas kosong dan tugas guru untuk menulisnya. Ketiga, siswa harus mengikuti apa yang guru perintahkan. Yang keempat, saya merasa berhasil apabila siswa mendapat nilai kognitif di atas KKM. Dan yang terakhir, saya beranggapan bahwa pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Yang kedua, siswa bukanlah kertas kosong. Anak sudah membawa kodratnya yang masih samar. Tugas guru hanya menebalkan. Yang ketiga, pembelajaran harus sesuai dengan karakter siswa, lebih memerdekakan anak dalam pembelajaran dan tidak hanya terpaku pada nilai kognitif, melainkan nilai afektif, psikomotorik, dan budi pekerti. Tujuan pendidikan yang utama yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Yang keempat, menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai pendidik, kita harus terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Tetapi, anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pertanyaan yang ketiga, apa yang saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang coba saya terapkan agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Pertama, saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak atau belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing.
Meskipun masih terlihat samar, saya harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya, baik metode maupun bahan ajar, bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Yang kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya dengan melakukan permainan tebak kata ketika pembelajaran berlangsung. Ketiga, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan ABAD 21 mereka. Yang keempat, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru, selain memberikan wejangan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi, anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya motivasi anak agar berbudi pekerti baik, ini juga bisa jadi tantangan untuk saya bagaimana caranya agar bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik. Guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Dan yang terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Di depan, saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Di tengah, saya bisa jadi teman yang memberikan semangat, serta dari belakang, saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.